Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Today I want to explain to you about the subject is argumentative speaking. Present by me, Anugrah Dwi Andari. And special thanks for dosen pengampu Pak Sir Syahrifal Putra SPDM Hum. Okay, in here I want to explain to you about building practical arguments. So, in building practical arguments is in the form of reasons that can be used to strengthen or reject an opinion, position, or idea. An argument is deliberate attempt to move beyond just making a statement. Di sini jadi pengertian dari argumen itu sendiri kita harus mengetahuinya terlebih dahulu, yaitu mengenai argumen itu sejenis berupa alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat dan pendirian atau gagasan dari diri kita sendiri dengan upaya yang disengaja untuk bergerak lebih dari sekedar membuat pernyataan. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai 3 tipe of arguments. What that we know, that is urgency, philosophy, and impact or practical. And in here I want to explain to you about the impact of practical argument, the types of argument in an impact practical. Okay, so here I want to explain the argument in the impact or practical type. Practical argument means a type of argument that contains statements that can be easily understood and do not have multiple meaning. Jadi di sini untuk membangun argumen yang praktis atau simple, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak memiliki makna yang ganda. Dalam arti its that meaning is can be easily to understand by the listener atau reader. So it can the sense that the argument must be related to experience and in the real situation. Jadi untuk membangun argumen itu pastinya harus berhubung dengan dunia yang benar-benar nyata ya, bukan hanya sebagai fiksi atau sejenisnya seperti itu. Jadi harus dalam real situations. Jadi kurang lebih seperti itu ya di dalam membangun argumen yang praktis. Nah, before we build practical argument, we should pay attention the following. The three we have give the pay attention. What is that? Okay, the first is analyze who are the things or actors involved in the discussion or debate. Jadi di sini kita harus bisa mengetahui si peran atau subjek utama dari discussion atau debat kita untuk dalam menyampaikan argumentasi kita. Misalkan aktor itu seperti apa, misalkan seperti siswa atau seperti guru, masyarakat, and the others. Okay, the second is and don't forget to identify the best interest to discuss. So in here we must know what is the interest to discuss. Like in 2021 ini lagi semaraknya nih tenggelamnya kapal Danggala ya kalau nggak salah. Terus mengenai perkembangan COVID dan sebagainya lah, pokoknya hal-hal yang terupdate. Jadi itu kita harus bisa menjadi suatu topik yang menarik untuk dibahas di dalam membangun practical argument. Okay, the third is show some of the major impacts for them clearly and perhaps that can occur. Jadi di sini kita harus menampilkan atau menunjukkan dampak dari argumentasi kita itu seperti apa gitu, kelebihannya mengapa, dan why we
mengapa kita itu harus mempertahankan argumen kita, apa penyebabnya. Jadi seperti itu ya. So sebelumnya saya sudah pernah membahas di dalam membangun argumen itu pasti have the concept is AREL atau bisa disingkat dengan RL. So when you want to build argument, don't forget to use this step like you have to determine. Okay, A as assertion, R as reason, E as evidence, and N L as link back. So in building practical argument, jangan lupa untuk memperhatikan langkah-langkah di dalam pembuatannya. Kita harus menyertakan seperti assertion, reason, evidence, dan link backnya seperti apa. Okay, in here I want to show you about the example my argument. Before we go to my example, I want to tell you to analyze who is the actor in my example argument. So in here, my actor or subject my argument is society or masyarakat, and the interest, hal yang menarik untuk dibahas itu seperti prohibitions of smoking in public places. Jadi seperti itu ya. Ini termasuk sejenis topik yang menarik ya untuk dibahas mengenai larangan merokok di tempat umum. Okay. For the example, my topic is smoking in public places should be banned. Okay, my assertion is no smoking in public places should be banned because it has bad effects for everyone, especially impacting those who don't smoke. Jadi di sini merokok di tempat umum itu bisa so dangerous for the other people yang mungkin gak merokok ya, atau bisa kita bilang perokok pasif yang terkena dampak dari si perokok aktif tadi seperti itu. So in here my reason is many cities and counties are cracking down on smoking in public places. Smoking in public places should not only be prohibited, it should also be subject to severe penalties such as unfair fast criminal prosecutions and impossible public beatings. Jadi di sini alasan saya itu seperti merokok itu dapat membahayakan bagi orang-orang di sekitarnya, bagi perokok pasif. Jadi mungkin merokok di tempat umum itu seharusnya dilarang. Itu menurut pendapat argumen saya, harusnya dilarang ya. Nah, in evidence itu berupa fakta atau pendapat para ahli yang dapat menguatkan our statement in argument. So in here I show you about the research of the penelitian from the research is according to Kendall and Hammond. They said that smoking behavior seen from various points of view is very detrimental to both themselves and those around them. Jadi di sini merupakan pendapat mengenai WHO mengenai bahaya merokok itu seperti apa, dan di sini menurut pendapatnya. Jadi di sini bisa menguatkan argumen saya tentang bahaya merokok itu seperti apa. Jadi di sini bisa kita lihat, ini berupa fakta ya, bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok remaja tertinggi di dunia. Kita bisa melihat berapa persen kematian yang terjadi karena perokok yang merokok. Ini penelitian pencarian melalui Femina ya. Dan di sini saya akan menunjukkan linknya. Sebentar ya. Oke guys, next.
In here, I want to show you the link, dua link ini ya, karena di sini merupakan pernyataan mengenai pembuktian bahwa merokok itu berbahaya. Oke, kita akan coba membukanya. Di sini sudah saya buka ya. Oke, di sini sudah saya buka linknya dari situs Oke Lifestyle, menyatakan bahwa merokok bukanlah hal baik yang harus diteruskan. Anda harus tahu risikonya yang dapat memicu kematian dini akibat penyakit menyeramkan. Jadi di sini pernyataannya dari data The Tobacco Atlas 2015 menyebutkan lebih dari 217.400 penduduk Indonesia meninggal dunia akibat merokok. Jadi di sini sudah terbukti ya bahwa merokok itu sangat berbahaya bagi for all peoples. Oke, di sini di link satunya lagi ini merupakan grafik pembuktian bahwa persentase merokok pada penduduk umur kurang lebih dari 15 tahun menurut provinsinya ya, begitu banyak banget ya. Jadi di sini persentase kematian akibat merokok itu sudah terbukti bahwa merokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan. So di sini sudah juga dijelaskan mengenai Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok remaja tertinggi di dunia. Jadi di bagian evidence ini menjelaskan mengenai pembuktian from the research about the dangers of the bad impact from smoking in a tempat umum. Dan di sini juga according to WHO in 2015 is estimate that 36% or around 60 million Indonesians smoke regularly. This is different from the amounts of cigarette consumption in the other countries. Jadi di sini pada intinya evidence ini menyertakan mengenai pembuktian penelitian bahaya dari merokok itu seperti apa. Jadi di sini di dalam membangun building practical argument atau argumen yang simple, kita juga harus menyertakan evidence-nya berupa fakta ya. Oke, in the last is link back. My link back that let's ban smoking in public places because it gives young impressionable youth the wrong idea. Jadi di sini pada intinya ayo kita melarang orang-orang untuk merokok di tempat umum ya, kecuali kalau memang di tempat umum itu ada mengkhususkan tempat merokok, nah itu baru bisa dan lain ceritanya. This bad because they lack the foresight and self-defense experience to avoid doing things that could one day kill them. Jadi sudah jelas ya bahwa berbahaya dari merokok itu dapat menghancurkan dan bahkan mematikan bagi diri mereka sendiri, dan bahkan sangat rugi apalagi untuk perokok pasif ya, yang terkena dampak asap-asap rokoknya bagi orang-orang yang pecandu rokok gitu. Itu sangat juga berbahaya bagi mereka. Jadi banning smoking in public is a good idea, should be taken up by every human being. Jadi usahakan kita harus melarang merokok di tempat umum, itu sangat berbahaya. Oke, that is for my explanation today. If I make some wrong in my explanation, forgive me. And if you have any question, please put your question in my commenter. Thank you very much for today. Okay guys, see you.